Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan lagi-lagi kita melihat Bitcoin kembali drop dan membuat fake out kemarin. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,21 triliun dolar atau turun sekitar 4,85%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.300-an, Ethereum 1.729, BNB 283, Cardano 0,57, XRP 0,38, Solana 38 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,07 dolar. So, per hari ini kita melihat market turun kurang lebih 2, sekian persen sampai ada yang 7,32%. Range-nya sekitaran itu. Oke? So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, perlu saya ingatkan bahwa hari Jumat nanti, spesifiknya tanggal 10 Juni 2022, jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, kembali akan ada data CPI dari Amerika Serikat yang akan keluar. Core Inflation Rate dan Inflation Rate-nya akan kembali dikeluarkan. Dan seperti yang kalian ketahui gitu ya, data sebelumnya untuk CPI itu adalah 8,3%. Dan menariknya untuk kali ini di forecast atau diprediksikan angkanya yang keluar kembali akan sama di 8,3%. Seperti yang kalian mungkin udah tahu juga bahwa biasanya ketika data CPI nanti keluar membengkak misalnya di atas 8,3 mungkin 8,5, 8,6, itu kemungkinan akan berdampak buruk kepada market kripto dan juga market stock market. Jadi pasar saham maupun kripto kemungkinan kembali akan mendapati koreksi atau bahkan dump. Tapi kalau misalnya kita melihat actualnya di sini atau data yang sebenarnya nanti keluar ternyata jauh di bawah 8,3%, maka kemungkinan kita akan melihat sedikit relief rally atau ada pump sedikit di market kripto maupun di pasar saham. Namun kalau misalnya keluarnya kurang lebih angka 8,3, baik itu 8,4, 8,2, saya rasa kita tidak akan terlalu melihat volatilitas terjadi di market. Jadi tergantung ya, datanya nanti keluarnya seperti apa. Kalau misalnya jauh dari yang diprediksi, biasanya kita akan melihat semacam volatilitas. Untuk kalian-kalian yang tentunya pengen melihat pergerakan yang signifikan, mungkin bisa dicatat nanti tanggal 10 Juni 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat malam ya. Oke, jadi itu adalah berita pertama untuk kalian. Nah, yang kedua, karena kita kembali menciptakan fake out kemarin dan banyak sekali trader, khususnya yang long itu kejebak, sehingga kita melihat kembali ada sekitar 81.600 trader ke liquid. Dalam 24 jam terakhir, totalnya yang ke liquid ada sekitar 238 juta dolar, dan tidak mengherankan ada sekitar 65% itu adalah orang-orang yang long. Jadi totalnya ada sekitar 154 juta. Semoga tidak ada dari kalian yang termasuk orang-orang yang ke liquid hari ini ya. Karena ya lumayan banget, ada 81.000 orang ke liquid guys. Nah, itu adalah selingan-selingan dulu, dan yang mungkin agak padat adalah di artikel ini. Karena di sini kita kembali akan bahas data on-chain. Dan di sini disebutkan traders think Bitcoin bottom, but on-chain metrics point to one more capitulation event. Jadi kalian mungkin juga ada pernah dengar ya bahwa mungkin ada sebagian mengatakan kita sepertinya udah bottom, udah ketemu dengan dasar bear market kali ini. Dan kita akan membuat cycle baru ke atas. Tapi dari beberapa data di sini menunjukkan bahwa sebenarnya kita masih mempunyai satu lagi fase kapitulasi akhir sebelum kita benar-benar akan menemukan bottom dan mungkin start building lagi momentum ke atas. Beberapa di antaranya adalah yang pertama NUPL atau Net Unrealized Profit / Loss gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan ini menunjukkan apa? Kalau misalnya kita melihat ini adalah grafik NUPL-nya guys ya, yang warna-warni ini. Oke, kalau misalnya kita melihat grafiknya ini dalam keadaan orange, itu berarti masih netral. Artinya apa? Sebagian masih ada yang dalam keadaan profit, tapi tidak jarang juga ada yang dalam keadaan loss. Tapi tidak terlalu banyak gitu guys. Oke, loss dan profitnya itu nggak banyak. Artinya ya dalam keadaan netral lah. Tapi kalau misalnya kalian melihat ini dropnya sudah sampai cukup dalam seperti ini,
maka itu berarti pada saat itu sudah banyak sekali orang-orang yang dalam keadaan loss yang sangat dalam. Gitu ya, dan itu biasanya adalah fase-fase kapitulasi akhir. Seperti yang kalian bisa lihat mungkin 2 cycle sebelumnya 2015 ketika kita menyentuh bottom bear market, NUPL-nya itu drop sangat dalam gitu ya, bahkan hingga minus 0,75. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang ya loss-nya sangat amat dalam gitu ya. Loss-nya sangat amat banyak, dan kemungkinan besar pada saat itu juga udah banyak start orang jualan, orang udah pada kayak oke lah saya pasrah aja deh, keluar aja deh, daripada loss-nya makin banyak, mending saya nyerah aja dan saya skip untuk market crypto. Market crypto itu scam, market crypto itu ponzi. Nah, mulai lagi keluar kata-kata seperti itu, ya kan? Nah, next juga sama di tahun 2018-2019 kita juga melihat NUPL-nya drop hingga kurang lebih minus 0,4 lah kurang lebih di sini ya, sebelum kita melihat fase kapitulasi dan pada akhirnya kita kembali building momentum ke atas. Sebaliknya kalau kita melihat NUPL-nya ini naik hingga area hijau bahkan biru di sini, berarti pada saat itu hampir semuanya dalam keadaan profit yang sangat luber-luber gitu ya. Jadi profitnya sangat banyak. Tapi kalau sebaliknya kita melihat drop yang sangat tajam seperti ini, berarti pada saat itu orang-orang dalam keadaan loss yang cukup dalam. Dan terakhir kali di COVID Crash 2020 kita juga mendapati hal yang sama. Kita melihat NUPL-nya drop hingga area merah di sini, oke, dan kita memasuki fase capitulation. Dan untuk sekarang kita sebenarnya belum masuk ke area tersebut, guys. Kita masih cenderung dalam keadaan netral. Itulah kenapa ini menjadi salah satu data yang menunjukkan bahwa kita masih mempunyai kurang lebih satu lagi drop, oke, sebelum kita benar-benar masuk ke fase kapitulasi akhir. Nah, selain ini juga ada beberapa model lainnya seperti Mayer Multiple yang juga menunjukkan dengan cara menghubungkannya dengan 200-day moving average, gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan, setiap kali kita menuju ke bottom bear market, itu biasanya kita akan menembus sedikit ke bawah 200-day moving average-nya sebelum kita naik lagi ke atas. Untuk sekarang, 200-day moving average-nya itu berada kurang lebih di sekitaran 25.700-an. Ini dikali 0,6 ya guys. 0,6 kali 200-day moving average, itu dapatnya 25.700. Dan kita bisa jadi akan drop sedikit di bawah, seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya di sini. Kalau kalian perhatikan, sebelum kita benar-benar mendapati bottom, dan kali ini kita belum drop di bawah area tersebut. Oke, jadi di model ini juga menunjukkan kita masih mempunyai satu lagi low. Di sini juga sama, realized price-nya kita bisa melihat juga bahwa setiap kali kita masuk ke bear market, biasanya kita akan drop di bawah realized price dan konsolidasi di bawah realized price selama berbulan-bulan sebelum kita rally lagi ke atas. Nah, untuk sementara kita belum sempat untuk drop di bawah realized price-nya. Kalau kita perhatikan, realized price sekarang berada kurang lebih juga di sekitaran 21 sampai 22 ribu. Jadi kita bisa jadi juga akan drop di bawah area tersebut sebelum kita terkonsolidasi cukup lama, dan baru pada saat itulah kita akan menemukan bottom dan mulai start konsolidasi beberapa bulan sebelum kita building lagi momentum ke atas. Nah, kita juga ditunjukkan bahwa short term holder dan miners sekarang udah juga start melakukan capitulation, gitu ya. Alias sekarang yang jualan itu nggak hanya, atau yang nyerah itu nggak hanya para short term holder yang mungkin kita udah pernah bahas ya, bahwa hampir semua pemegang jangka pendek itu udah kecuci semua. Yang tersisa apa? Long term holder dan juga para penambang. Tapi jangan sampai salah gitu guys. Kalau misalnya kita udah masuk ke fase kapitulasi akhir, itu biasanya bahkan ada sebagian kecil dari long term holder dan juga para miners yang ikut jualan juga. Dan itu adalah justru pertanda ke kita bahwa kapitulasi kita itu udah berada di fase akhir. Ketika long term holder itu sebagian juga udah start jualan, dan juga miners itu udah juga start jualan. Oke, jadi itu udah juga pertanda bahwa kita udah masuk ke fase kapitulasi akhir. Oke. Dan ini juga menunjukkan, tadi kita sampaikan bahwa miners juga ada melakukan distribusi gitu ya. Untuk 1 bulanan terakhir kita melihat miners mendapati outflow atau jualan kurang lebih 3,3 ribu Bitcoin per bulannya. Oke. Dan hal yang sama juga pernah terjadi ketika bear market sebelumnya. Kita melihat miners juga sesekali tentunya melakukan distribusi ya, karena tentunya mereka pengen cuan juga guys. Kalau misalnya mining terus tapi nggak jual-jualan ya percuma gitu kan. Dan ya, yang terakhir ini Pool Multiple juga memberikan kita indikasi yang sama gitu ya, bahwa setiap kali kita masuk ke area kotak hijau di sini, itu berarti kita sudah memasuki area kapitulasi akhir dan juga udah bottom dari sebuah bear market, dan kemungkinan kita akan
rally dari sana. Dan untuk sementara kita juga belum menyentuh area kotak hijau tersebut. So, kesimpulannya apa? Dari artikel hari ini, kebanyakan menunjukkan bahwa kita masih mempunyai satu lagi low sebelum kita benar-benar mencapai bottom bear market kali ini. Alias masih ada satu fase kapitulasi akhir. Jadi ini adalah senario kedua yang kemarin kita sudah sampaikan. Ada 3 senario yang kemungkinan bisa terjadi ke Bitcoin. Yang pertama, kita sudah menemukan bottom atau sudah dekat banget dengan bottom, alias mungkin 25-24 ribu nanti akan menjadi bottom. Atau kita masih mempunyai satu lagi drop ke bawah. Oke, alias kita mempunyai satu lagi fase kapitulasi akhir, mungkin drop hingga 20.000 atau bahkan 18-17 ribu sebelum kita menemukan bottom bear market. Atau senario ketiga, kita lebih ekstrim lagi, menuju ke 12.000 hingga 8.000 dolar sebelum kita menemukan bottom bear market kali ini. Untuk artikel yang ini kemungkinan lebih merujuk ke arah senario kedua gitu guys ya. Dan saya juga mulai komentar kemarin di video, banyak kan juga lebih prefer ke senario kedua gitu ya. Dan apakah kita benar-benar akan dikasih? Tidak ada yang tahu gitu guys ya. Karena sekarang saya juga lihat di media sosial atau di tempat-tempat para analis lah gitu ya. Video-video para analis rata-rata juga menyebut hampir semuanya gitu ya. Mungkin saya bisa bilang 80%. Sudah beranggapan bahwa senario kedua kemungkinan besar yang akan terjadi. Gitu ya. Jadi ya itu adalah info buat kalian, semoga bisa membantu. Dan sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya kalian perhatikan guys, kemarin kita sebenarnya close daily chart itu dengan cukup meyakinkan gitu ya, satu candle hijau yang cukup panjang di sini. Namun hari ini kita kembali mendapati drop, bahkan ini menelan bull candle kemarin gitu ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, sekarang kita udah mampu breakdown dari trend di sini. Dan menurut saya sekarang kita minimal OTW ke sekitaran area support lagi di sini. Oke. Kalau ini mampu ditembus dan kita kemudian consolidate di sini, nah ini adalah peluang bagi saya untuk start melakukan short gitu ya. Dan ini mungkin targetnya akan berada di sekitar lower low sebelumnya di sini. Oke. Tapi kalau gitu, kalau kita dikasih setup atau kalau saya dikasih setup misalnya berupa pattern bearish continuation pattern seperti bear flag atau bearish pennant atau apapun itulah yang menunjukkan bahwa kita akan kembali melanjutkan penurunan ke bawah, itu adalah saat bagi saya untuk melakukan short. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil atau bahkan 1 hour deh ya, atau 15 minute chart mungkin lebih jelas. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini sebenarnya patternnya persis dengan yang terjadi di sini guys. Apa yang terjadi di sini? Kita dibawa pump dulu dan breakout dari channel di sini, oke, untuk memancing orang-orang buy. Kemudian kita membuat satu fake out ke atas, oke, fake out terakhir sebelum kita drop dan membuat bear flag, drop, bear flag, drop. Oke, di sini juga sama. Kita dibawa breakout ke atas sebuah pattern, kemudian kita dikasih fake out terakhir di sini, oke. Kemudian kita dikasih drop dan bear flag. Kalau kalian zoom in, kalian akan ketemu ini juga bear flag. Dan ketika kita break dari bear flag tersebut, kita mendapati drop yang cukup dalam. Jadi ini patternnya persis gitu ya. Memang sepertinya para paus nih lagi, atau para bandar lagi seneng-senengnya gitu ya, ngocok-ngocokin market. Dan rata-rata orang yang kejebak ngelong ya tentunya rata-rata habis. Kita tahu ada sekitar 80.000 tadi yang ke liquid. Dan ya mudah-mudahan tidak ada satupun dari kalian yang kena. Karena kalau misalnya kita lihat di time frame 15 minute chart, sebenarnya memang kita tidak ada dikasih pattern bullish continuation di sini. Saya sudah sampaikan di video kemarin, guys, ketika kita breakout di sini yang perlu kita tunggu berikutnya adalah konsolidasi berupa pattern bullish continuation sebelum kita benar-benar mencari setup untuk buy. Gitu ya. Tapi kalau tidak dikasih berarti memang bukan rezeki. Gitu ya, dan ini juga adalah pentingnya kalian menunggu sebuah konfirmasi gitu ya, karena kalau kalian langsung buy di sekitaran sini maka kalian mungkin akan kejebak dan di sini akan mendapati loss gitu ya. Jadi itulah ada positif dan negatifnya kalau misalnya kalian menjadi trader yang agresif versus yang konservatif. Kalau misalnya konservatif kemungkinan besar akan terselamatkan dari dump di sini, karena di sini tidak ada pattern bullish continuation disertai retest ke area di sini.
ini yang kemarin saya sampaikan, bahwa idealnya adalah saya pengen melihat konsolidasi, bullish continuation pattern disertai retest ke area ini, dan dari sini saya akan cari buy setup, tapi saya tidak dikasih. Dan saya terselamatkan gitu guys, dari dump di sini, oke? Dan untuk sementara tentunya kita masih melihat drop yang cukup dalam di sini, itu disertai dengan momentum yang sangat deras gitu. Dan ini bisa berarti minimal menurut saya ya, kita akan ngeretest area di sini. Oke. Ini adalah area major support berikutnya di sekitaran 28.600-an. Oke, kalau ini sampai tidak mampu menahan harga Bitcoin, maka kita kemungkinan besar akan sesegera mungkin menuju ke lower low, ngeretest ya lower low di sini di sekitaran 25.500-an gitu ya. Atau bahkan bisa kita drop sedikit ke bawah area tersebut. Dan dari sana mungkin kita baru akan ngeliat lagi apakah ini juga adalah sebuah fake out untuk menjemput orang-orang yang buy di sekitaran sini, ataukah kita benar-benar akan drop di bawah area 25.000 dan menuju ke area next major support yang bisa jadi berada di sekitaran area $20.000. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang? Kalau saya pribadi gitu ya, kalau misalnya sekarang lagi-lagi dikasih sebuah bear flag, oke. Ntar saya hapus dulu guys, ini kurang jelas gitu ya. Nah, kita di sini ya guys. Nah, kalau misalnya kita dikasih sekarang bear flag juga di sini, itu jadi ini kalian cari setup seperti yang terjadi di sini guys. Nah, ini adalah kalau misalnya kita mendapati bear flag sekaligus retest ke area resistance di sekitaran sini. Kalau misalnya kita breakdown, dan ini adalah setup bagi kalian untuk short seperti yang terjadi di sini. Oke, tapi kalau misalnya kita membentuk bear flag lagi di sini, tentunya ini bukan skenario yang ideal. Kenapa? Karena walaupun di sini ada bear flag, tapi kita ketemu langsung dengan area support, sama dengan yang terjadi di sini. Walaupun di sini bear flag, tapi kita sedang tertahan di area support. Jadi ini bukan skenario yang ideal, walaupun tetap secara pattern ini adalah bear flag. Tapi akan lebih ideal yang terjadi adalah seperti ini, di mana kita membentuk bear flag, kemudian nge-retest area resistance, dan kemudian mendapatkan rejection dari sana. Nah, itu juga yang mungkin bisa kalian cari di sini. Oke, kalau dikasih lagi, kemungkinan ini bisa menjadi setup untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen lebih konservatif, ya mungkin kalian bisa tunggu dia drop di bawah area major support ini, sekitaran 28.500-an, kemudian membentuk bearish continuation pattern, baru dari sini menunggu dia retest kembali ke area ini, dan kita melakukan short gitu ya. Tapi tentunya ini hanya sharing dari saya saja guys, tidak ada garansi bahwa analisa ini benar gitu ya, dan tentunya saya bukan financial advisor. Jadi sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun atau keputusan untuk trade, pastikan kalian sudah mengerti apa yang akan kalian lakukan berikutnya. Kalau misalnya ternyata analisa kalian salah ataupun benar, lakukanlah riset sendiri, jadikanlah informasi dari saya hanya tambahan saja. Oke? So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.